Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Yang terakhir, bukti orang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama yang paling hina. Matius 25 ayat 40 bilang gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam perikop penghakiman terakhir, kita harusnya belajar bahwa apa kesudahan dari semuanya ini. Yesus memberikan hint, kisi-kisi, bahwa pada hari penghakiman terakhir, all things yang paling matter adalah tentang bagaimana kita hidup dalam kasih. Matius 25 ayat 40, kita belajar bahwa raja itu menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina dalam hidup kita? Orang-orang yang kita pandang tidak sederajat kah? Orang-orang yang kita pandang rendah kah? Orang-orang miskin yang mungkin kotor dan menjijikan bagi kita kah? Siapa yang paling hina bagi Anda? Orang-orang yang Anda benci kah? Orang-orang yang pernah berbuat jahat? Orang-orang yang telah melukai hidupmu? Siapa yang paling hina bagi kamu? Karena apa saja yang kita lakukan terhadap orang yang paling hina, kata Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan. Saya ingin menutup dengan pesan ini. Ampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Karena sebagaimana kita telah diampuni, ampuni juga kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Bukankah kita ingin diampuni? Saya nggak tahu dengan Anda. Kalau saya, dosanya banyak. Dan saya sangat butuh diampuni sama Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan berpesan, kalau kita ingin diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 15 bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita sadar dosa kita banyak aja diampuni sama Tuhan, masakan kita nggak bisa ngampuni kesalahan orang lain? Kita harusnya bisa menunjukkan kemurahan untuk orang lain karena kita menyadari kita sendiri telah beroleh kemurahan. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi dan diampuni oleh Allah, dan sudah seharusnya kita juga belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita. Saya tahu waktu kita disakiti, nggak mudah untuk mengampuni. Tapi kalau kita sadar bahwa semua orang bisa bikin salah, bahwa kita nggak ada di sepatu mereka. Mereka punya alasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Benar atau salah, terlepas dari benar atau salah. Kalau Tuhan saja bisa ngampuni kita dengan dosa kita yang banyak, kenapa kita nggak bisa ngampunin orang lain yang bersalah sama kita? Dalam Lukas 7, ketika seorang perempuan yang berdosa membawa buli-buli pualam dan menyirami kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengusapnya dengan rambutnya. Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita sadar bahwa dalam hidup kita udah banyak bikin dosa, kalau kita udah banyak bikin salah, harus yang kita lakukan adalah kita harus banyak berbuat kasih. Karena ternyata Yesus berkata, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perbuatan kasih menghapus dosa. Perbuatan kasih kita kepada sesama membuat hati Tuhan juga tersentuh dan mengampuni dosa kita. Justru orang yang banyak berbuat dosa harus banyak berbuat kasih. Kita mengerti bahwa
Yang jadi penilaian Tuhan dalam hidup kita adalah bukan seberapa banyak rumah kita, seberapa banyak aset kita hidup di dunia ini, seberapa tinggi pangkat kita, seberapa terkenal kita di bumi ini, seberapa besar jemaat kita. Bukan itu. Ternyata yang menjadi ukuran Tuhan dalam menilai hidup kita adalah sejauh mana kita hidup dalam kasih. Kasih seringkali hanya di bibir saja, tapi dalam pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sulit melakukannya. Saya ingin mengingatkan dan mengajak Anda semua. Mari orang Kristen, orang percaya tetap hidup dalam kasih. Supaya orang bisa melihat bahwa kasih Kristus nyata lewat hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Belajar mengasihi saudara kita, sesama kita, sekalipun mereka sulit dikasihi. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang paling hina sekalipun. Ampuni semua orang yang bersalah. Belajar mengasihi orang-orang yang hina dalam pandangan kita. Sebagaimana bagi Allah, kita yang hina, Dia angkat jadi berharga. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu menolong kami, supaya kami terus belajar hidup dalam kasih Tuhan. Kami tahu gak mudah, biasanya hanya sampai di bibir aja. Tapi kami mau sadari sungguh-sungguh, bahwa arti kekristenan sesungguhnya, kami belajar hidup di dalam kasih, sampai akhir hidup kami. Sulit Tuhan, tapi kami mau. Kami mau belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Curahkan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya kami pun mampu mengampuni dan mengasihi semua orang, sekalipun mereka bersalah kepada kami. Biarlah kasih-Mu boleh ditumpahkan dalam hati kami dan dicurahkan sebanyak-banyaknya untuk orang-orang di sekeliling kami. Pakai hidup kami untuk jadi saluran kasih-Mu buat banyak orang Tuhan. Agar Kristus semakin dipermuliakan lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.